Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang keempat. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, kita akan membahas, dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu tahu dan kita perlu paham, ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah umum bisa dipelajari dari berbagai sumber. Ada banyak sekali sumber untuk mempelajari anugerah umum ini. Anugerah umum terdiri dari hati nurani, intelektualitas, fisik, alam semesta. Jadi di anugerah umum ini, siapa yang bekerja lebih keras, maka dia pasti akan lebih unggul. Tapi ada yang namanya juga anugerah khusus. Anugerah khusus ini hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Tidak ada di tempat lain, tidak ada dari sumber lain, hanya terdapat dalam Alkitab. Anugerah khusus terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita akan mempelajari anugerah khusus, karena anugerah khusus ini hanya terdapat di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup. Tema episode kali ini adalah bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Dasar dari pelajaran kita adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus dalam surat Tesalonika menasihatkan kita sebagai orang percaya agar selalu mengucap syukur, bahkan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita sebagai orang percaya dinasihatkan agar selalu mengucap syukur. Maka tema kali ini adalah bersyukur selalu. Kita akan mempelajari atau kita akan memikirkan ucapan syukur seperti apa yang harus kita syukuri setiap saat untuk kita hidupi, untuk mengisi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sedih dan gentar secara manusia. Jujur, kondisi saat ini di tengah pandemi, di tengah wabah COVID-19, segala sesuatu sangatlah sulit. Semua aspek sendi-sendi kehidupan terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ekonomi, kesehatan, sosial, semua terkena dampak. Lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya? Sangat wajar dan manusiawi jika kita sedih dan gentar menghadapi situasi saat ini. Sangat wajar dan manusiawi bila kita berkeluh kesah di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu tidak ada kepastian, sementara hidup harus terus berjalan. Di kondisi yang serba sulit seperti saat ini, sangatlah wajar dan sangatlah manusiawi kalau kita merasa sedih, kita merasa gentar. Jadi jangan pernah merasa rendah diri atau merasa menyesal kalau kita merasa sedih dan gentar. Karena memang situasi saat ini membuat kita secara manusia akan sedih, akan gentar, akan khawatir. Juga bahkan kita bisa saja sampai berkeluh kesah menghadapi situasi seperti ini. Karena di mana segala sesuatu tidak ada kepastian. Sementara hidup terus berjalan. Dunia sudah terkena resesi. Ekonomi sudah terkena resesi. Vaksin dan obat untuk menangani virus masih belum ada kepastian. Kita masih harus terus berjalan, masih terus berjuang. Secara manusia kita pasti sedih, kita pasti gentar.
Bandingkan ketika Tuhan Yesus dia akan memulai penderitaannya. Dia akan memulai jalan salibnya. Matius 26 ayat 38a. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus secara manusia ketika dia mau memulai jalan salibnya, mau memulai Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota untuk pengorbanan, menebus dosa manusia. Secara manusia, Tuhan Yesus sangat sedih dan sangat gentar. Jadi, kita sebagai manusia sangat wajar dan sangat manusiawi kalau kita sedih dan gentar menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bahkan Kristus sendiri juga sangat sedih dan gentar saat menghadapi penderitaannya. Mengapa hal-hal buruk terjadi di dunia? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa hal-hal buruk seperti pandemi dan sebagainya bisa terjadi? Ada satu pertanyaan klasik. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi di dunia ini? Ada pandemi penyakit, ada bencana alam, ada kriminalitas, dan ini terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Lalu di mana Tuhan yang Maha Pengasih? Kenapa hal-hal yang buruk ini bisa terjadi? Jawabannya, di dalam dunia yang sudah berdosa ini, yang ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, Tuhan bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya sesuatu. Memang pastinya atas izin Tuhan, tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab sesuatu terjadi di dunia. Dunia ini sudah berdosa. Paulus bilang, time is evil. Waktu adalah jahat. Hari-hari adalah jahat. Di dunia yang berdosa ini, Tuhan bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya sesuatu. Memang segala sesuatu pasti atas izin Tuhan. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab sesuatu terjadi di dunia ini. Itu akan kita bahas dan kita pikirkan bersama-sama. Ketetapan kehendak Tuhan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu bisa terjadi, salah satunya faktornya adalah ketetapan kehendak Tuhan. Jika sudah Allah tetapkan, maka semua kehendaknya pasti akan terjadi dan tidak akan gagal. Jelas, Tuhan Allah adalah Sang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Segala sesuatu bila Tuhan tetapkan, bila sudah Tuhan kehendaki, pasti akan terjadi. Ya dan amin. Langit dan bumi Tuhan ciptakan karena sudah ditetapkan dan sudah menjadi kehendak Tuhan, maka jadilah langit dan bumi. Jadi salah satu faktor terjadinya sesuatu di dunia ini, salah satunya adalah karena ketetapan dan kehendak Tuhan. Tapi ini bukan satu-satunya faktor. Masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya sesuatu di dunia ini. Kehendak bebas manusia. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sesuatu bisa terjadi karena faktor kehendak bebas manusia. Sebab manusia diciptakan Allah dengan memiliki kehendak bebas untuk menentukan sesuatu. Dengan akal dan kreativitas manusia, maka manusia bisa juga menjadi salah satu faktor penyebab sesuatu di dunia ini. Manusia memiliki free will. Manusia memiliki kehendak bebas.
Manusia bukanlah robot. Jadi salah satu faktor terjadinya sesuatu di dunia ini, termasuk kriminalitas, wabah, bencana alam, bisa terjadi karena kehendak bebas manusia. Manusia memiliki potensi, manusia memiliki kreativitas, manusia memiliki akal untuk menjadi faktor penyebab sesuatu terjadi di dunia ini. Bahkan dosa yang pertama terjadi, dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, itu terjadi karena kehendak bebas manusia. Manusia punya independen. Manusia memilih untuk independen. Maka salah satu faktor terjadinya sesuatu bisa karena kehendak bebas manusia. Pengaruh buruk dan kuasa dari iblis. Ayub 2 ayat yang ketiga. Maka firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iblis bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sesuatu. Sebab dengan pengaruh dan kuasa yang iblis miliki, maka ia juga bisa melakukan sesuatu di dunia ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya sesuatu bisa dari pengaruh dan kuasa dari iblis. Contoh nyatanya ada di kitab Ayub 2 ayat 3 ini. Perhatikan bagian terakhir ini. Engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Apa yang terjadi pada Ayub itu tanpa alasan. Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub adalah orang yang baik, Ayub orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pengaruh buruk dan kuasa dari iblis bisa menjadikan Ayub menjadi susah dan menderita. Jadi salah satu faktor dari terjadinya sesuatu bisa karena pengaruh buruk dan kuasa dari iblis. Ini yang harus kita perhatikan, karena iblis memiliki pengaruh dan memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Berikutnya, hukum alam. Mazmur 133 ayat 3a. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Alam semesta diciptakan dengan siklus dan fenomenanya. Jadi siklus dan fenomena alam bisa juga menjadi faktor terjadinya sesuatu di dunia ini. Bencana alam dan sebagainya terjadi bisa karena memang hukum alam yang menyebabkannya. Hukum alam bisa menjadi juga salah satu faktor penyebab terjadinya sesuatu. Jadi bila terjadi bencana alam, jangan serta-merta menyalahkan Tuhan. Jangan serta menyalahkan kalau Tuhan menghukum manusia. Karena memang alam diciptakan dengan siklus dan fenomenanya. Contohnya seperti negeri kita ini terletak di garis khatulistiwa yang merupakan juga adalah satu garis dengan lempeng tektonik yang menyebabkan sering terjadi gempa. Jadi apa yang terjadi di negeri kita memang karena fenomena alam, karena siklus alam. Jadi hukum alam bisa juga menjadi salah satu penyebab atau faktor terjadinya sesuatu di dunia ini. Hukum alam menyebabkan alam mencapai siklus dan menimbulkan fenomenanya. Jadi hukum alam adalah salah satu faktor penyebab sesuatu terjadi di dunia ini. Campur tangan Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sesuatu terjadi di dunia ini juga bisa karena campur tangan Tuhan Allah. Dan ini sudah terbukti. Di mana Allah yang penuh kasih itu mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia yang berdosa. Memenuhi keadilan Allah dengan cara melakukan pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Mati di atas kayu salib menggantikan manusia yang dikasihinya. Untuk menyelamatkan manusia, bahkan Allah sudah merancang dan merencanakannya sejak sebelum dunia dijadikan. Inilah yang harus kita syukuri selalu, karena Allah begitu mengasihi kita. Salah satu faktor terjadinya sesuatu di dunia ini adalah karena campur tangan Allah. Itu sudah terbukti. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Karena Tuhan Allah Maha Adil. Keadilan harus ditegakkan. Manusia yang berdosa, manusia harus dihukum. Tetapi dengan campur tangan Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kasih itu juga mau melakukan pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Mengapa? Karena manusia tidak berdaya. Manusia tidak akan pernah mampu untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Manusia selalu kalah dan selalu tak berdaya dari dosa. Kalau dibiarkan tanpa campur tangan Tuhan, maka manusia akan terus-menerus berdosa dan manusia pasti menuju binasa kekal. Manusia tidak ada harapan. Tapi dengan campur tangan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih itu datang ke dunia, menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, datang ke dunia yang berdosa, memenuhi keadilan Allah. Harus ada pengorbanan. Maka Yesus Kristus, satu-satunya anak manusia yang tidak berdosa, mati melakukan pengorbanan di atas kayu salib untuk menggantikan manusia, menebus dosa manusia. Maka Yesus Kristus adalah korban yang maha sempurna untuk menebus dosa manusia. Inilah campur tangan Tuhan Allah. Campur tangan yang begitu agung, karena Tuhan Allah begitu mengasihi manusia. Untuk menyelamatkan manusia, bahkan Allah sudah merancang dan merencanakannya sejak sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi manusia. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tahu manusia rapuh. Maka bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merancang dan merencanakannya. Inilah yang harus kita syukuri selalu. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan itulah yang selalu kita syukuri. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Siapalah kita ini? Kita hanyalah debu. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita sampai mau datang ke dunia, menjadi manusia, menderita, bahkan mati, menanggung semua dosa dan kesalahan manusia, supaya orang-orang yang dikasihinya, kita yang dikasihinya, bisa selamat dari hukuman, bisa menang atas dosa, bisa mencapai keselamatan kekal. Bersyukurlah selalu atas kasih Allah. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 21. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus.
Saudara, pengharapan kita tidak hanya dalam hidup ini saja. Pengharapan kita pada Kristus bukan hanya dalam hidup ini saja. Ada yang jauh lebih penting dari itu, jauh lebih esensial dari itu, yaitu pengharapan kita kelak hidup yang kekal, di mana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangan Kristus atas maut. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita orang-orang percaya, di mana Kristus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal yang akan dibangkitkan. Karena Kristus adalah penebus, Kristus adalah juru selamat kita. Saudara, sungguh suatu karya, suatu anugerah yang patut kita syukuri. Ini adalah belas kasihan Tuhan kepada manusia, nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka bersyukurlah selalu atas kasih Allah ini, kasih yang sempurna, kasih yang ilahi, kasih yang tidak menuntut apa-apa, suatu kasih yang tulus, luar biasa. Kita patut bersyukur. Maka bersyukurlah dalam segala hal, bersyukurlah selalu atas kasih Allah. Amin. Saudara, terima kasih telah mengikuti program ini. Semoga kiranya program ini menjadi berkat buat kita semua, meneguhkan dan menumbuhkan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan apabila Tuhan berkenan, maka kita akan berjumpa lagi dan bertemu lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.